Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Agus Sofian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah tata kelola perusahaan. Definisi komite audit merupakan kelompok independen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa suatu organisasi atau perusahaan menjalankan praktik akuntansi yang baik dan mematuhi standar keuangan yang relevan. Tugas utama dari komite audit biasanya meliputi 1. Pengawasan akuntansi dan pelaporan keuangan, di mana tugas utama dari komite audit ini biasanya memastikan bahwa laporan keuangan organisasi disusun dengan benar, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Lalu yang kedua, pemantauan kinerja audit, di mana hal ini akan memantau kinerja auditor, baik itu internal dan eksternal, untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan baik dan efisien. Lalu yang ketiga, evaluasi risiko dan pengendalian. Yakni di sini kita bisa melihat cara mengidentifikasi risiko keuangan dan memastikan bahwa pengendalian internal telah ditetapkan dan dijalankan untuk mengurangi risiko tersebut. Lalu yang keempat, kepatuhan dan etika, di mana di sini kita bisa memastikan bahwa organisasi mematuhi semua peraturan, hukum, dan standar etika yang berlaku dalam praktik keuangan dan akuntansi. Tujuan dalam komite audit terbagi menjadi 3. Yang pertama, memastikan kepatuhan. Memastikan bahwa perusahaan ini tentunya dapat mematuhi standar akuntansi, peraturan, dan juga hukum yang berlaku. Yang kedua, mengawasi pelaporan keuangan, yakni mengawasi penyusunan laporan keuangan yang tentunya akan lebih akurat, relevan, dan juga transparan. Yang ketiga, yakni evaluasi resiko. Di sini kita bisa mengidentifikasi resiko keuangan yang mungkin dihadapi perusahaan dan mengembangkan strategi untuk mengelolanya. Manfaat yang didapat dari komite audit yakni terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama, meningkatkan transparansi, yakni membantu memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Yang kedua, mengurangi resiko. Dengan memantau resiko dan pengendalian, tentunya komite audit akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian atau kegagalan. Yang ketiga, yakni mencegah kecurangan. Dengan cara ini, kita dapat mengidentifikasi dan juga mengatasi potensi kecurangan. Komite audit tentunya akan membantu juga melindungi aset perusahaan dan reputasinya. Ada 3 struktur komite audit. Yang pertama, ketua komite audit. Lalu yang kedua ada anggota komite audit. Yang ketiga, sekretaris. Yang pertama yakni ketua komite audit. Tentunya bertanggung jawab memimpin pertemuan, mengordinasikan kegiatan, dan juga berkomunikasi dengan dewan direksi. Yang kedua yakni ada anggota komite audit. Anggota yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan, audit, dan juga hukum. Yang ketiga yakni sekretaris. Bertanggung jawab untuk mendokumentasikan pertemuan dan menyimpan catatan-catatan resmi. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari komite audit adalah bahwa mereka merupakan elemen penting dalam menjaga kesehatan keuangan, integritas, dan kepercayaan pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Melalui pengawasan yang cermat terhadap laporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan komite audit, membantu mencegah kecurangan, resiko, dan meningkatkan efisiensi operasional.